Nggak semua penumpang lakukan pemesanan, dan nggak semua yang turun dari mobil benar-benar sampai ke tujuan. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Hana di Hana dan Hantu Channel. Hari ini seperti biasa aku akan bacain cerita untuk kalian, dan ceritanya itu berkaitan dengan profesi supir travel. Nah, di sini kalian siapa yang sering banget naik travel kalau lagi mau pulang kampung atau mau jalan-jalan bareng keluarga? Dan seperti biasa, aku nggak mau lama-lama di opening, langsung aja aku bacain ceritanya. Let's go! Di jalur antar kota, pekerjaan sebagai supir travel sering banget dianggap lebih nyaman dibandingkan supir bis. Penumpang dijemput langsung dari rumah, kendaraannya juga lebih kecil, dan perjalanannya terasa lebih santai. Tapi di balik itu, ada satu hal yang hampir selalu jadi pembicaraan para supir saat mereka kumpul di pool. Mereka jarang takut sih sama begal, tapi jarang juga takut sama jalanan rusak. Yang paling mereka hindarin justru perjalanan terakhir ketika semua penumpang udah turun, sementara jalan mulai sepi dan jam nunjukin tengah malam. Ada alasan kenapa banyak supir sengaja matiin aplikasi pemesanan setelah pukul 12 malam. Alasannya karena nggak pernah dijelasin sih dengan gamblang. Mereka cuma saling ngingetin aja, supaya nggak ada yang serakah nih ngejar satu penumpang tambahan. Karena kadang ada penumpang yang nggak pernah melakukan pemesanan. Namanya Alif. Usianya 35 tahun. Dia tinggal di sebuah kontrakan sederhana di daerah Cimahi, dan nama istrinya Mbak Wulan. Dan dia juga punya seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku TK. Sebelum jadi supir travel, Alif pernah kerja sebagai supir pengiriman barang. Pekerjaan itu berhenti karena perusahaan tempatnya itu bangkrut. Demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Alif menerima tawaran menjadi supir travel jurusan Bandung Cirebon milik seorang pengusaha namanya Pak Willy. Travel ini udah cukup dikenal lah karena pelayanannya yang rapi. Setiap hari, mobil HiAce berangkat 3 kali dengan sistem antar jemput dari rumah penumpang. Sebagian besar pelanggan itu adalah pekerja, dan juga ada mahasiswa sama keluarga yang ingin pulang kampung. Selama hampir 3 tahun kerja, Alif nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh. Paling cuman ban bocor, penumpang yang mabuk, ya gitu-gitu doang lah. Karena dia nggak pernah ngalamin hal-hal aneh, jadi Alif selalu anggap cerita-cerita mistis dari teman-teman supir lainnya tuh cuman bumbu obrolan pas lagi nunggu giliran berangkat. Sampai suatu malam, ketika semua cerita itu perlahan berubah jadi kenyataan dan terjadi di Alif. Jadi waktu itu lagi hujan-hujanan nih, perjalanannya cukup melelahkan banget lah bagi Alif. Karena ada macet panjang di pintu keluar tol Cipularang. Alif baru berhasil nganter penumpang terakhir sekitar pukul 11:30 malam di daerah Palimanan. Setelah mastiin seluruh barang-barang penumpang udah diturunin, dia narik nafas panjang dong. Akhirnya selesai juga nganter semua penumpang setelah macet-macetan seharian. Dan akhirnya dia muter mobilnya untuk balik lagi ke Bandung. Biasanya perjalanan pulang jadi waktu favoritnya sih, karena jalanan lebih tenang, terus juga nggak ada penumpang yang minta turun mau ke toilet, terus juga tinggal nyetir lurus aja balik ke tempatnya, dan biasanya dia sampai ke pool menjelang subuh. Belum sampai sih 15 menit dia ngemudiin mobilnya lagi, ada telepon dari Pak Willy. Di situ Alif ngangkat teleponnya, terus ternyata Pak Willy bilang kalau ada penumpang yang lagi butuh banget nih kendaraan menuju Bandung malam itu juga. Selain travel lain tuh juga udah penuh dan jaraknya jauh dari tempat si penumpang itu, jadinya Alif yang dimintain tolong Pak Willy untuk ngejemput si penumpang ini. Awalnya Alif pengen nolak kan, karena udah terlalu malam banget nih dan tubuhnya tuh udah mulai capek, takutnya kenapa-napa dan mengganggu keselamatan penumpang lah, pikirnya Alif. Tapi Pak Willy ngomong kalau ongkosnya tuh ternyata dibayar 2 kali sama penumpang itu.
dan ngedenger bayaran tambahan tuh Alif jadi semangat kan, dan akhirnya mengiyakan lah permintaannya Pak Willy. Dia terima titik lokasi melalui pesannya Pak Willy yang orang mau dijemput itu di mana titik penjemputannya. Dan pas lihat alamatnya, Alif kayak bingung kan. Lokasi itu tuh ada di sebuah jalan lama yang udah jarang banget dipakai jalannya sejak jalan nasional dipindahin beberapa tahun sebelumnya. Ya, Alif kan tahu banget ya jalanan di situ. Di situ tuh cuma ada bekas gudang beras, beberapa rumah kosong, dan ada sebuah SPBU yang kabarnya udah tutup. Alif sampai inget-inget lagi kan, ini bener gak sih alamatnya? Yaudah deh, Alif kan juga udah berkali-kali ngelewatin daerah itu. Tapi dia nggak pernah tuh ada ngeliat orang yang pesen travel dari sana seperti biasanya, itu nggak ada. Walaupun gitu ya dia tetap ngikutin map yang dikirim Pak Willy tadi lah. Pas Alif makin dekat sama lokasi tempat penjemputan penumpang itu, suasana itu kok jadi aneh, jadi sunyi, lebih dingin, dan lampu penerangan jalan tuh cuma nyala sebagian. Banyak tiang lampu yang mati, sampai beberapa jalanan tuh lebih banyak gelapnya. Dan saat itu masih hujan, tiba-tiba ada kabut. Alif tuh bingung banget, kok dari situ tiba-tiba ada kabut. Oh ya mungkin lagi hujan kali ya, jadi ada kabut. Alif juga, udahlah. Jadi Alif dalam keadaan gelap dan ada kabut gitu kan, jadi dia harus fokus nyetirnya. Di kiri kanan jalan tuh cuma kelihatan pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan liar. Juga sesekali ada suara serangga lah dari balik semak-semak tumbuhan liar itu. Terus Alif ngeliat lagi HP-nya. Titik penjemputan tuh tinggal 100 meter lagi sih sebenarnya. Dia udah jalan pelan-pelan kan, selain karena dia harus fokus di jalanan dengan keadaan seperti itu, dia juga ngeliat ke kiri kanan nih, mana penumpang yang mau dijemput. Terus pandangannya ngeliat ke kiri ke kanan, gak ada siapa-siapa. Terus mobilnya tetap jalan 50 meter, 20 meter, 10 meter, gak ada orang tetap di jalanan itu. Dan dari jarak ke mapnya tuh juga gak ada orang. Alif mulai mikir nih, mungkin calon penumpangnya salah kirim lokasi kali ya ke Pak Willy. Sampai akhirnya dia ngeberhentiin mobil di pinggir jalan, terus coba menghubungi nomor yang dikasih sama Pak Willy. Nomor penumpang itu kayak lama banget gak diangkat-angkat. Pas lagi mau matiin teleponnya, Alif tiba-tiba dia kaget. Tiba-tiba ada orang yang ngetuk kaca pintu penumpang depan. Terus Alif kaget, Alif refleks dong noleh. Situ Alif ngeliat ada seorang perempuan yang berdiri di samping mobil. Usianya sekitar 20-an akhir lah, mungkin 28-29. Dia pakai jaket abu-abu yang kelihatan sedikit basah karena hujan. Dan dia bawa tas ransel hitam. Mukanya kelihatan kayak pucet. Alif mikir, kasihan banget udah nunggu dari tadi kan sampai kedinginan sampai pucet. Alif kagetnya itu karena dia sama sekali nggak ngeliat ada perempuan itu datang dari arah mana. Ya mungkin Alif mikir mungkin karena ada kabut jadi dia nggak kelihatan ada penumpang itu. Dan Alif juga ngira kalau beberapa detik sebelumnya jalanan di samping mobil tuh benar-benar kosong. Cuman ya udahlah, penumpang itu cuman nunjuk ke arah pintu belakang minta dibukain kuncinya. Pas Alif buka kunci pintu, perempuan itu masuk tanpa banyak ngomong dan langsung duduk di kursi kedua, kursi baris kedua, tepat banget di belakang kursinya Alif, di belakang kursi pengemudi. Dia cuman ngucapin kalau tujuannya ke Bandung, gitu doang. Dan setelah itu suasananya hening aja, nggak ada obrolan antara penumpang itu sama Alif. Terus mobil udah mulai jalan menuju Bandung. Alif cuma sesekali doang sih ngelihat ke spion tengah. Karena perempuan itu aneh banget, duduknya tuh tegap banget gitu loh, kayak kaku. Terus kedua tangannya cuma melukin tas yang ranselnya dia tadi, ransel hitamnya. Pandangan matanya cuma ngarah lurus ke depan, nggak lihat kiri kanan. Yang Alif deg-degan, dia tuh ngadep ke depan, ya dimana itu adalah kepalanya Alif. Dia kan di belakang kursi pengemudi. Posisi perempuan itu tuh nggak pernah berubah sedikit pun. Nggak mainin HP, nggak menjemin mata, padahal itu udah tengah malam loh. Dan dia juga nggak ngeliat ke sekeliling gitu, ke jalanan, di kiri kanan, enggak. Dia cuma diam aja. Makin lama, udara di dalam mobil itu kerasa semakin dingin. Ya mungkin karena lagi hujan juga kan, dan cuma ada mereka berdua di dalam mobil. Alif akhirnya ngecilin AC-nya, kemudian juga nggak ada perubahan, di dalam mobil itu tetap dingin banget. Terus Alif tuh sering banget beberapa kali merinding, dan gak lama kemudian radio mobil yang sejak tadi muter lagu mendadak dipenuhi
kayak suara-suara desisan gitu dari radio. Terus lagunya juga berhenti sendiri. Layar radionya kedip-kedip beberapa kali, kemudian mati radionya. Padahal mesin mobil tetap nyala normal. Alif coba nyalain radionya lagi, tetap nggak bisa. Beberapa detik kemudian, layar radio itu hidup sendiri. Terus tiba-tiba error gitu dan mati lagi. Alif mulai ngerasa nggak nyaman. Dia coba ngalihin pikirannya dengan fokus ke jalanan kan. Di depannya itu kelihatan kayak ada minimarket gitu yang masih buka 24 jam. Dia niat untuk stop bentar nih untuk beli kopi. Dan ketika mobil masuk ke area parkir, dia ngeliat pantulan perempuan itu di spion masih duduk diem aja. Pas Alif turun, dia beli kopi sama air mineral. Kemudian balik lagi ke mobil 3 menit setelah dari minimarket itu. Jadi nggak lama, dia juga izin ke penumpangnya untuk turun bentar. Pas pintu dibuka, loh kok mobilnya bau melati banget nih, nyengat kan? Tapi wangi melati itu wangi melati yang seger gitu loh, kayak baru dipetik. Dan perempuan itu masih ada di posisi yang sama di kursi itu. Bahkan arah pandangannya pun juga nggak berubah sedikit pun. Alif mulai ngerasain dong firasat yang menurut dia kayak ini sulit dijelasin lah perasaan dia. Perjalanan itu kerasa lebih beda dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Dan dia sama sekali belum sadar kalau penumpang yang lagi dibawanya itu ternyata nggak pernah tercatat dalam daftar pemesanan travel manapun. Karena kan tadi kan dikabarin langsung sama Pak Willy. Akhirnya Alif balik lagi ngidupin mobilnya dan jalan menuju Bandung. Jalan nasional menuju Bandung tuh mulai lengang ya, udah tengah malam. Dan cuma sesekali doang kelihatan truk yang lagi ngangkut barang melintas dari arah yang berlawanan. Terus hujan juga udah berhenti, tapi kok masih kabutan gitu jalanan tuh dari dia tadi ngejemput penumpang. Dan dari sorot lampu mobil itu cuman mampu nembus beberapa puluh meter doang di depan. Dia ngerasa kayaknya nggak pernah dia ada kabut setebal ini. Beberapa kilometer kemudian Alif balik lagi nih ngelihat si penumpangnya dari spion. Tapi ada sesuatu yang beda. Pantulan mukanya tuh nggak kelihatan. Dan yang kelihatan tuh cuman bagian tubuhnya aja. Sementara area kepalanya tuh kayak ketutup bayangan gelap gitu loh. Padahal lampu kabin yang redup itu masih hidup kayak biasa. Dan Alif coba ngedipin matanya beberapa kali. Pas dia lihat lagi, muka perempuan itu ya balik kelihatan kayak normal. Dia deg-degan banget kan, wah jangan-jangan hantu nih. Dia coba ngeyakinin dirinya mungkin ya karena dia kecapean. Semakin malam jalanan ya makin sepi. Kemudian kendaraan yang lewat juga udah bisa dihitung dengan jari lah, nggak sebanyak sebelumnya. Kiri sama kanan cuma ada kelihatan sawah, pohon, dan sesekali rumah penduduk yang lampunya udah padam. Sekitar pukul 1 dini hari, ponselnya Alif tuh bunyi. Pak Willy nelfon lagi. Pas Alif ngangkat, tapi dia tetap sambil fokus nyetir kan. Sebenarnya dia juga udah izin untuk ngangkat teleponnya ke penumpang itu. Pak Willy tuh kedengeran bingung banget karena sistem pemesanan di kantor tiba-tiba bermasalah. Nama penumpang tambahan yang tadi muncul tuh mendadak hilang dari daftar. Nomor teleponnya juga nggak bisa dihubungin lagi. Awalnya Alif anggap itu cuma gangguan aplikasi. Tapi Pak Willy kemudian ngomong sesuatu nih, sampai Alif takut banget. Karena alamat penjemputan yang dikirim tadi ternyata bukan dari pelanggan yang mesen itu. Alamat itu tuh kayak muncul sendiri gitu loh di layar komputer operator. Gak ada satupun pegawai yang masukin alamat itu ke dalam sistem. Dan mereka bahkan sempat ngira Alif sendiri yang minta tambahan penumpang. Terus Alif gak langsung jawab dong. Dia bingung dan dia ngeliat ke arah spion. Perempuan itu masih diem aja, gak gerak sedikit pun. Dan pada saat telepon udah ditutup, Alif mulai ngerasa gelisah. Dia pengen cepet-cepet sampai nih nganter penumpang itu sampai ke tujuan supaya dia bisa pulang secepat mungkin. Karena dia mikir, oh ini udah gak bener nih. Tapi beberapa menit kemudian, rasa gelisahnya Alif tuh bener-bener berubah jadi rasa takut. Di depannya tuh kelihatan ada kayak pos polisi gitu kan. Dan Alif niat untuk berhenti sebentar nih, sekedar untuk cuci muka supaya dia lebih seger. Dan pas mobilnya stop, dia turun kan sambil bawa botol air mineral. Dan seorang polisi yang lagi jaga itu sempat ngomong ke dia dan nanyain tujuan perjalanan. Mereka ngomong sebentar tentang kondisi jalan yang cukup berkabut malam itu. Pas Alif mau balik lagi ke mobil, polisi itu tiba-tiba nanya, "Mas lagi nunggu siapa?"
Terus Alif bilang kalau dia lagi mau nganter penumpang ke Bandung. Terus kata polisinya, loh bukannya tadi Mas turun sendirian? Terus Alif tuh bingung banget. Dia noleh ke arah mobil kan. Dari luar, dari kaca samping tuh kelihatan perempuan itu masih kelihatan duduk di dalam, jelas banget. Alif bahkan bisa ngeliat siluet tubuhnya dari luar kaca. Dengan jantung yang deg-degan, dia ngomong kalau penumpangnya memang ada di belakang. Terus polisi tuh bingung banget kan. Terus dia bilang kalau soalnya dari tadi saya ngeliat mobil Mas cuma ada satu orang, cuma Mas sendiri. Terus yaudahlah, Alif diem aja, dia langsung masuk ke mobilnya dan nutup pintu. Dia nggak begitu mikirin omongan polisi itu. Pas lagi duduk di kursi kemudi, dia ngeberaniin diri nih untuk ngeliat ke belakang. Perempuan itu memang masih ada. Dia duduk diem aja. Tatapannya sekarang ngarah lurus ke jendela, seolah-olah nggak pernah denger percakapan yang Alif sama polisi tadi omongin. Terus Alif sambil keringet dingin, dan untuk pertama kalinya sejak jadi supir travel, dia benar-benar berharap perjalanan ini segera berakhir, pengen cepet-cepet nyampe. Sekitar 30 menit kemudian, mereka masuk ke daerah pinggiran Bandung. Lampu-lampu kota mulai kelihatan dan Alif sedikit lega. Akhirnya dia nanya kemana tujuan tepatnya ke penumpang itu. Perempuan itu ngangkat tangan perlahan dan nunjuk ke arah sebuah jalan kecil di sisi kiri. Jalanan itu sempit dan cuma cukup dilalui sama satu mobil. Alif ragu-ragu dong, dia belum pernah masuk ke sana, takutnya nggak muat. Tapi karena ngikutin petunjuk dari penumpang ya dia tetap belok. Semakin jauh masuk, rumah-rumah tuh mulai jarang kelihatan rumah-rumah warga. Aspalnya juga berubah jadi jalan beton yang retak. Terus juga di kiri kanannya banyak pohon-pohon besar yang bikin suasana tuh jadi makin serem kan, dan makin gelap dibandingkan jalan utama. Di ujung jalan juga kelihatan kayak ada rumah tua pagar besi yang cat temboknya tuh udah ngelupas. Halamannya banyak banget rumput liar yang udah tinggi-tinggi dan gak ada satu lampu pun yang nyala. Rumah itu kayak kelihatan udah lama ditinggalin. Tapi gak lama kemudian si perempuan itu ngomong, "Stop di sini aja." Dan Alif berhenti dong. Pas dia noleh ke belakang, perempuan itu udah buka tasnya dan ngeletakin beberapa lembar uang di kursi. Nggak langsung kasih ke Alif. Kemudian dia buka pintu dan dia turun menuju pagar rumahnya. Anehnya, pagar besi yang kelihatan dikunci itu nggak dibuka. Perempuan itu terus jalan dan tubuhnya perlahan menghilang di balik pagar itu. Jadi seakan-akan dia nembus gitu loh dan hilang gitu aja. Alif nunggu beberapa saat sambil dia shock banget. Gak ada suara langkah, gak ada suara pintu rumah yang dibuka, gak ada lampu yang nyala, cuman hening doang. Alif masih nge-freeze di situ. Ngerasa ada yang gak beres, dia turun untuk ngambil uang ongkos yang ditinggalin di kursi belakang. Tangannya langsung nge-freeze juga, di atas jok ternyata gak ada uang. Yang ada di atas jok itu cuman beberapa lembar daun Kamboja yang masih basah dan segenggam tanah merah yang baunya kayak tanah kena hujan gitu loh, tanah basah. Alif nge-freeze banget, dia deg-degan tapi dia nggak bisa ngegerakin badannya saking ketakutannya. Terus perlahan dia noleh ke arah rumah tua itu, dan disitulah dia juga ngedenger suara pelan dari arah rumah. Ada suara seorang perempuan yang ketawa. Suara itu makin lama makin deket, seolah-olah lagi ngelilingin Alif. Suara ketawa itu nggak keras tapi cukup jelas banget untuk ngebuat Alif semakin nge-freeze. Bukan ketawa yang ketawa lepas kayak orang lagi bercanda gitu, enggak. Tapi kayak ketawa lirih yang kedengerannya berasal dari seseorang yang sedang nahan nangis. Dia nggak berani cari sumber suaranya. Dan dia refleks aja, udah bisa gerakin badannya, dia refleks untuk masuk lagi ke dalam mobil. Terus dia kunci seluruh pintu dan nyalain mesin dan mulai muter mobilnya untuk balik ke jalan utama. Tapi di situ, sorot lampu mobilnya itu nangkep sesuatu di depan pagar rumah itu. Ada perempuan itu udah berdiri lagi di depan rumahnya, padahal beberapa detik sebelumnya ya bener-bener kosong aja halamannya. Jaraknya sekitar 15 meter lah dari mobilnya Alif. Kepalanya nunduk, rambutnya panjang nutupin mukanya. Badannya sama sekali nggak gerak. Dan Alif udah ketakutan banget, tangannya sambil megang setir tuh udah gemeteran juga. Dan dia udah nggak lagi mikirin ongkos yang tadi. Yang ada di kepalanya cuma satu, pergi dari tempat itu secepat mungkin. Dan mobilnya agak ngebut ninggalin tempat itu. Dia baru berani ngurangin kecepatannya itu pas udah ada di jalan utama, udah di jalan raya.
Sepanjang perjalanan menuju pool, dia nggak berani ngelihat ke spion. Pokoknya dia cuma fokus ke jalan aja. Dan sekitar pukul 3 dini hari, Alif akhirnya tiba di pool di travelnya itu. Beberapa mobil lain udah terparkir, dan Pak Willy ternyata masih nunggu di kantornya. Dia ngelihat mukanya Alif tuh pucet banget, dan langsung tahu nih ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya Alif ceritain semuanya dari awal, tentang alamat penjemputan, tentang perempuan itu, tentang rumah tua, sampai daun Kamboja yang berubah ngegantiin uang ongkos yang dikasih perempuan itu. Pak Willy ngedengerin tanpa nyela sedikit pun ceritanya Alif, bareng sama supir-supir lain, dan mereka periksa seluruh kabin pakai senter. Memang nggak ada apa-apa, daun Kamboja masih ada dan tanahnya, dan juga masih ada aroma melati yang pekat banget memenuhi area mobil. Pak Willy usap-usap dong jok yang tadi ditempatin perempuan itu. Terus dia ngerasa kok joknya tuh kerasa basah dibandingkan jok di tempat lain. Padahal nggak ada satu tetes air hujan pun yang masuk ke dalam mobil. Pas diliatin pakai senter nih, disinarin, cairan itu bukan air bening. Warnanya kelihatan kayak kecoklatan, kayak air bercampur tanah. Dan Pak Willy nggak ngomong apa-apa. Dia cuma nyuruh Alif pulang dan beristirahat, sementara mobilnya akan dibersihkan nanti pada saat pagi. Besokannya, Alif bangun sama keadaan yang kayak demam gitu dan berat banget badannya. Dia ngira ya cuman kecapean lah, apalagi ada tragedi juga kan tadi malamnya. Tapi sejak Alif buka mata nih, kepalanya kayak dipenuhin sama bayang-bayang perempuan yang semalam itu. Muka pucatnya, tatapan kosongnya, terus wangi melatinya masih nempel aja di hidungnya si Alif nih. Dan siang harinya Pak Willy nelfon Alif kan. Suaranya kedengeran serius banget. Terus Pak Willy ngomong, pagi tadi mobil tuh udah dicuci sampai bersih. Dan seluruh interiornya disemprot pengharum. Jadi nggak ada lagi bau melati. Tapi setiap kali pintu belakang ditutup selama beberapa menit, terus dibuka lagi nih, aroma melati tuh malah masih muncul lagi. Seolah-olah kayak berasal dari dalam jok yang didudukin perempuan itu loh. Dan yang lebih anehnya, salah satu karyawan yang nemuin bekas telapak kaki berlumpur di lantai kabin belakang. Padahal pas dicuci nggak ada seorang pun yang masuk ke dalam mobil. Terus Alif mulai ngerasa nih, semua ini bukan sekedar kebetulan. 2 hari kemudian dia balik kerja, dan awalnya dia cuman pengen minta rute siang aja nih. Tapi karena salah satu supir lagi sakit, ya Alif balik dapat giliran perjalanan malam. Sejak berangkat, perasaannya nggak tenang karena masih trauma sama kejadian sebelumnya. Dan dia berkali-kali ngeliatin kursi belakang pakai spion. Setiap kali dia ngeliat ke kursi itu, dia sedikit lega sih karena kosong, nggak ada siapa-siapa. Perjalanan malam ya berjalan normal, penumpang udah turun sesuai tujuan dan nggak ada kejadian aneh. Sampai sekitar pukul 12:45, mobil udah kosong banget. Tapi pas Alif lagi mau menuju Bandung nih, ada suara sabuk pengaman dari kursi belakang tiba-tiba bunyi. Suaranya tuh persis banget kayak orang yang baru aja masang sabuk pengaman. Terus Alif spontan ngeliat ke spion, gak ada siapa-siapa. Jadi Alif coba pura-pura gak tahu lah kan. Beberapa detik kemudian kedengeran lagi bunyi klik. Terus Alif ngeberaniin diri lah, noleh langsung ke arah belakang. Dan seluruh kursi belakang tuh memang kosong, gak ada apa-apa. Tapi sabuk pengaman di kursi yang dulu ditempatin sama perempuan itu kepasang sendiri. Padahal sebelum berangkat, seluruh sabuk itu dilepaskan supaya gak bunyi pas lagi mobil kosong. Alif langsung nepiin mobilnya dan dia turun bawa senter. Satu persatu pintu dia buka, gak ada siapapun. Tapi pas dia lagi mau nutup pintu belakang, Alif ngeliat sesuatu. Ada bekas telapak tangan, dan bekas itu kelihatan jelas banget di embun yang nempel di kaca bagian dalam. Yang ngebuat Alif shock, itu telapak tangannya bentukannya kecil kayak telapak tangan perempuan. Dan di bawahnya tuh ada bekas 5 jari lain yang jauh lebih kecil lagi. Seolah-olah ada tangan anak kecil yang ikut nempel di sana. Padahal malam itu sama sekali nggak ada penumpang anak-anak. Alif buru-buru ngapus bekas itu kan pakai lap. Pas udah selesai nih, Alif balik lagi duduk di kursi kemudi. Pas mesin dinyalain, layar GPS mobil tiba-tiba hidup sendiri. Bukan ngeliatin rute pulang, tapi nunjukin satu titik tujuan yang dia tahu banget nih. Itu rumah tua pagar besi, tempatnya dia nganter perempuan itu yang kemarin. Akhirnya Alif langsung matiin GPS itu. Tangannya sampai beberapa kali salah mencet layar, saking gemeterannya. Dan pas layarnya mati, dia ngelanjutin perjalanan. Belum sampai 1 kilometer, GPS nyala lagi nih.
rute yang muncul itu tetap sama. Jarak menuju tujuan ya terus berkurang, seolah-olah mobil memang lagi diarahin ke sana. Padahal Alif sama sekali nggak ngambil jalur menuju rumah tua itu. Akhirnya, Alif cabut kabel dari GPS dan layarnya mati total. Barulah dia sedikit tenang nih. Sejak malam itu, kejadian-kejadian ganjil tuh mulai sering lah ngikutin Alif. Setiap kali dia dapet jadwal perjalanan malam, selalu ada satu kursi yang kerasa beda. Kursi itu lebih dingin dibandingkan kursi lainnya, dan penumpang yang duduk di sana hampir selalu minta pindah dengan alasan sering merinding, sering kedinginan, padahal AC di mobil nggak ngarah langsung ke kursi tersebut. Dan beberapa penumpang juga ngaku nih kayak ngedenger suara perempuan nangis pelan dari belakang mobil pas lagi ngelewatin jalan yang sepi. Tapi pas Alif lagi ngeberhentiin kendaraan dan meriksa seluruh kabin di mobilnya, semuanya ya balik normal. Sampai akhirnya Alif mulai kehilangan semangat kerja nih. Tidurnya juga udah mulai nggak nyenyak, sampai setiap dia menjemin mata, dia tuh selalu mimpi lagi nyetir di jalanan yang sama. Jalan yang berkabut, tanpa kendaraan lain, dan dengan seseorang perempuan itu yang duduk diam di belakangnya. Yang paling ngeganggu tuh, setiap mimpi tuh selalu berakhir di depan rumah tua yang sama. Sampai akhirnya suatu sore, Pak Willy ngajak Alif nih nemuin seorang pria sepuh lah, orang bisa gitu, namanya Mbah Rashid. Dia dikenal warga sekitar sebagai orang yang sering dimintai bantuan ketika ada kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Ya, kalian tahu sendiri lah. Mbah Rashid gak banyak nanya. Dia langsung minta Alif ceritain malam pertama ketika ngejemput perempuan itu. Setelah ngedengerinnya sampai selesai, Mbah Rashid ngomong dengan serius, dan menurut Mbah Rashid, Alif tuh bukan sekedar ngangkut penumpang. Alif tanpa sadar udah memenuhi permintaan seseorang yang sejak lama menunggu dijemput. Rumah tua yang didatengin Alif itu dulunya ternyata pernah dihuni sebuah keluarga kecil. Sekitar 8 tahun sebelumnya, ada anak perempuan mereka yang ngalamin kecelakaan saat bepergian menggunakan travel malam. Mobil travel yang ditumpanginnya ditabrak truk di jalan lama yang sekarang udah jarang dilalui. Korbannya meninggal di tempat. Ironisnya, keluarganya tuh baru tahu kabar itu besokannya karena identitas korban sempat ketuker. Sejak saat itu, rumah tersebut ditinggalkan. Orang tuanya pindah tanpa pernah balik lagi ke rumah itu. Merinding lagi. Aku merinding banget. Kelihatan nggak? Orang tuanya pindah tanpa pernah. Aku masih merinding. Oh my god, aku masih merinding. Tapi, udah lanjut lagi baca. Tapi warga sekitar tuh sering banget ngelihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan pada saat malam hari. Seolah-olah sedang menunggu kendaraan yang nggak kunjung datang. Nggak ada yang berani berhenti sampai malam ketika Alif menerima pesanan misterius itu. Mbah Rashid ngomong kalau arwah itu kemungkinan cuman pengen pulang untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya Alif udah nganternya sampai tujuan yang selama bertahun-tahun nggak pernah berhasil dia capai. Tapi ada satu kesalahan. Alif terima ongkos yang ditinggalin di kursi. Meskipun yang kesisa cuma daun kamboja dan segenggam tanah, secara nggak langsung perjalanan itu belum benar-benar selesai. Masih ada ikatan yang tertinggal. Atas sarannya Mbah Rashid, mereka balik ke rumah tua itu pas lagi siang-siang. Rumahnya ya bener-bener kosong, pagarnya juga udah berkarat, pokoknya persis lah apa yang dilihat sama Alif pada saat malam itu. Ya, rumput liarnya juga tinggi-tinggi, terus juga di teras depannya, mereka nemuin nih ada sebuah foto keluarga yang udah rusak, dan di dalam foto itu ada wajah yang hampir pudar, tapi Alif masih tahu banget dan dia masih ngenalin banget perempuan yang pernah duduk di belakang mobilnya. Kalau itu ya foto si perempuan itu. Mbah Rashid akhirnya mimpin doa singkat, dan daun kamboja dan tanah yang ditemui di mobil itu kan disimpan sama Pak Willy. Kemudian dikuburkanlah di bawah pohon kamboja yang beneran ada di halaman rumah itu. Dan gak lama setelah doa selesai, ada angin gitu kan. Aroma melati yang selama ini ngikutin Alif, kecium banget tuh aromanya yang kayak di mobilnya Alif. Dan perlahan aromanya hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Alif ngerasa tubuhnya lebih enteng gitu loh. Dan hari-hari berikutnya juga berjalan normal. Gak ada lagi suara sabuk pengaman di belakang, gak ada lagi bekas telapak tangan di kaca, penumpang pun gak pernah ngeluh ada hawa dingin dari kursi belakang.
gak pernah lagi ngerasa merinding, dan Alif kira semuanya bener-bener berakhir. Sampai hampir 1 tahun kemudian, suatu malam dia kembali nganter penumpang terakhir nih menuju ke Cirebon. Ketika seluruh penumpang udah turun, dia stop di sebuah SPBU untuk ngisi bensin. Malam itu, sesaat sebelum keluar dari area SPBU, tanpa sengaja pandangannya sempat ngeliat ke spion tengah sebenarnya. Dan cuma sepersekian detik sih, tapi itu udah cukup. Menurut Alif itu udah cukup menggambarkan di kursi yang sama ada seorang perempuan itu lagi pakai jaket abu-abu, mukanya nggak pucat, dia cuma senyum dikit, senyum tipis doang, dan perlahan hilang sebelum mobil memasuki jalan raya. Di situ sebenarnya adalah malam terakhirnya Alif sebagai supir travel, karena dia udah ngajuin resign dari bulan sebelumnya karena dia diterima nih sebagai supir distribusi di perusahaan FMCG yang kerjanya cuma siang hari. Dan mungkin itu kayak ucapan perpisahan kali ya dari si perempuan itu ke Alif. Sejak saat itu, setiap kali Alif ngeliat travel lewat di tengah malam dengan kursi yang udah kosong di bagian belakang, dia selalu ingat sama satu nasihat yang dulu sering dianggapnya sebagai cerita kosong. Gak semua penumpang lakukan pemesanan, dan gak semua yang turun dari mobil benar-benar sampai ke tujuan. Dan ini adalah ceritanya Alif sebagai supir travel yang pernah mengantar penumpang yang ternyata bukan penumpang beneran, cuma numpang nebeng. Tapi jujur tadi aku sempat merinding banget pas lagi bawain ceritanya. Dan untuk teman-teman yang punya cerita serupa atau punya cerita mistis lainnya, bisa banget langsung kirim ke email hanadanhantu@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bacain di video berikutnya. Oke, bye-bye.